Halo, apa kabar kalian semuanya? Balik lagi bersama gue di channel Artemisia FX. Oke, di video kali ini gue mau ngebahas lagi tentang materi gue yang udah pernah gue bahas di video sebelumnya, yaitu daily bias ya. Daily bias yang kita pakai apa ya? Dengan entry modelnya, yaitu kita menggunakan quarterly theory gitu. Nah, kita bisa manfaatkan itu sebagai senjata kita buat entry itu, asal kalian pahami benar-benar ya kalian coba aja kalian backtest sendiri bagus apa enggak sebenarnya gitu. Itu tergantung kalian. Kalau nggak bagus ya kalian nggak usah pakai gitu. Gue cuman sharing apa yang gue tahu gitu aja udah. Oke, sebelumnya di sini gue pernah bahas yaitu yang namanya daily bias juga ya. Contoh di sini dia melakukan ada candle ya, bukan melakukan ya, sorry. Ada candle bullish lah. Ada candle bullish yang break ya, contohnya udah break body. Oke. Ada candle bullish yang break body. Nah, di sini dia terjadi break of structure ya. Nah, di sini asumsi kita yaitu ketika dia udah close candle ini ya kan, candle berikutnya yang ini akan terjadi yang namanya kenaikan karena di sini udah terjadi break of structure ya kan. Berarti open, low, high, close ya. Jadi asumsi kita dia akan terjadi seperti ini, open, low, high, close untuk candle berikutnya gitu. Jadi ketika di high time frame-nya, di daily atau weekly dan lain-lain, yang penting high time frame ya, itu tercipta break of structure seperti ini ya, kita bisa lihat untuk candle berikutnya bisa kita asumsikan bahwa akan terjadi open, low, high, close ya, atau candle bullish lagi gitu. Jadi bias kita adalah buy bukan sell. Nah, kalau kalian mah mencari sell, yaitu sama aja kalian melawan marketnya, karena di high time frame-nya lagi bullish tapi kalian mah mencari sell. Ya bisa aja, bisa, cuman kemungkinan ya akan banyak terjadi loss gitu aja. Nah, kalau di sini ada contoh yang kedua ya, ada candle bearish. Ada candle bearish yang di break ya. Ada candle bearish yang nge-break candle sebelumnya. Oke. Nah, seperti ini. Dia di sini terjadi boss. Oke. Nah, di sini asumsi kita apa? Dia open ya, open, high, low, close. Itu. Ya. Jadi ketika dia nge-break candle sebelumnya, berarti candle berikutnya akan terjadi downtrend lagi gitu. Itu di high time frame-nya ya. Kalau candle yang seperti ini bisa dikatakan ya candle seperti, kalau kalian sering pakai pola CRT atau CRT ya itu seperti ini. Nah, jadi candle sebelumnya dia nge-sweep seperti ini ya, dan close di dalam candle yang ini ya. Dia nah seperti ini bisa kita asumsikan dia bakalan naik continuation, karena di sini dia udah reversal ya. Dia di sini tuh
jadi candle reversal yang ini gitu. Oke. Begitupun sama dengan candle yang bearishnya. Bentar. Ketika dia seperti ini, terus dia ada candle yang sweep, bentar, seperti ini, terus dia close di dalam candle sini. Nah, ini asumsi kita berarti dia bakalan turun sampai ke area ini gitu. Jadi seperti ini. Nah, untuk di low time frame-nya ya, untuk entry modelnya ya, gua pernah buat itu menggunakan quarterly theory ya. Jadi ya, kita bisa pakai quarterly theory di low time frame-nya untuk mencari atau untuk melihat kondisi marketnya ya, untuk mencari area entry dan juga melihat kondisi marketnya seperti itu. Nah, contohnya di sini market kita tahu dia market kan dia bakalan ini, bentar. Di sini contohnya dia lagi bullish ya. Dia udah tahu, kita udah tahu di high time frame-nya udah terjadi break of structure ya. Udah terjadi break of structure di low, terus di candle berikutnya kan kita tahu dia akan terjadi open low high close ya kan. Nah, kita akan cari key level yang ada di candle ini itu apa gitu. Key level yang akan diambil ini ada apa aja gitu, untuk melanjutkan trennya ya. Untuk sebelum melanjutkan trennya ini dia akan ngambil di mana terlebih dahulu gitu. Nah, itu yang akan menjadi area entry kita juga gitu nantinya. Jadi kita contohkan seperti ini ya, di low time frame-nya. Contoh di sini adalah kita menggunakan quarterly theory ya, karena kita untuk melihat ini kondisi marketnya. Di sini gue perbesar aja biar jelas. Contoh di sini ya, kita bias lagi bullish ya. Kita bias lagi bullish. Gua udah sering banget bilang kepada kalian ya, entah sebenarnya kalian tuh denger apa enggak, mungkin kalian skip videonya atau apapun itu sih goblok banget sih kalau gue udah bilang beberapa kali tapi masih diulangin aja. Kalian tuh harus punya SOP gitu. Kalau apa yang gue udah bilang, kalian nggak usah trade di Asia, ya udah nggak usah gitu. Kalau kalian mau aman gitu, kita skip Asia ya. Skip aja di Asia itu, kita nggak usah ambil trade gitu. Contoh di sini market untuk hari ini contohnya dia terjadi ranging atau akumulasi ya. Akumulasi nggak segini rapinya sih. Seenggaknya ada gambaran lah, ini market sedang akumulasi. Dan kita hanya akan entry ketika ada konfirmasi aja gitu. Terus di sini kan kita nggak ngambil entry, karena kita tahu market pasti geraknya ya akan ranging karena sedang akumulasi. Nah, di sini market di kuarter kedua atau di Londonnya itu terjadi apa? Kalau habis akumulasi berarti manipulasi, ya kan? Ketika udah terjadi manipulasi, nah ini sebenarnya ya, kalau kalian, saran dari aku, kalian lebih baik entry di Q3 yang lebih aman. Sebenarnya boleh aja kalian entry di Q2 asal kalian udah paham. Kalau kalian belum paham ya jangan gitu. Itu bahaya. Soalnya kalian bisa keseret ataupun kena SL, karena market sedang terjadi manipulasinya gitu. Contoh di sini
dia manipulasi. Dia ngambil high terus low seperti ini ya, terus naik. Nah seperti ini marketnya. Oke, terus turun naik. Bentar ya, aku gambar dulu. Bentar, kita ini dulu, tarik dulu. Kita tandain dulu untuk oke. Di sini contoh market sedang akumulasi, manipulasi, distribusi, dan juga ekspansi ya, atau X-nya ini sebenarnya bisa jadi reversal atau continuation ya. Nggak tahu nanti dia bakalan, contoh dia belum ngambil, ada likuiditas draw on liquidity di sini ya, bisa aja dia bakal ngambil area dolnya ini gitu. Nah seperti ini. Oke. Ya. Di sini ini adalah contoh untuk akumulasi, manipulasi, dan distribusi, ya kan? Di sini dia di Londonnya ya, di Londonnya dia udah ada manipulasi ke atas terlebih dahulu, ya kan? Dia terjadi manipulasi ke atas, dia udah ngambil Asia high, terus dia turun ngambil Asia low. Nah di bawah Asia low ini kan kita udah searah. Kalau dia udah ngambil, contoh di sini ada imbalance atau FVG di high time frame-nya, kita bisa pakai itu sebagai key level, ya kan? Contoh di sini dia udah ngambil key levelnya. Nah, dan dia udah masuk key level, terjadi pola SMR. Di sini ada turtle soup, ya. Ada turtle soup. Terus di sini sudah terjadi market structure shift, ya. Contoh di sini udah terjadi market structure shift. Ya kita bisa cari peluang untuk buy gitu. Kita bisa cari peluang untuk ngambil entry buy-nya. Target yang kita ambil yaitu di sini, Asia high-nya. Ini udah jadi London ya, karena Asianya udah diambil. Sorry. Oke. Bentar. Nah, contoh seperti ini. Dia, makanya aku bilang entry di key 3 kalau kalian mau aman. Itu biasanya kan kalau kita udah tahu manipulasinya kalau seperti ini. Jadi key 2 kita tahu dia sedang manipulasi, jadi kita nggak usah kita tergesa-gesa untuk ambil entry gitu. Kalau udah ada konfirmasi, contohnya di sini udah ada konfirmasi untuk naik ya, di sini kita tunggu untuk pullbacknya, kita tunggu untuk retestnya. Nah, contoh di sini dia udah terjadi market structure shift ya. Bentar ya, aku benerin dulu. Sorry banget. Bentar. Oke. Bentar guys. Nah, ginilah. Oke. Di sini dia udah ngambil inducement. Di sini dia udah market structure shift. Nah, di sini ya kan ini kita udah tahu ya, ini akumulasi, terus dia
terjadi manipulasi di Londonnya, ya. Di sini dia udah ada konfirmasi seperti turtle soup dan juga udah tercipta udah tercipta market structure shift. Bentar guys, aku benerin dulu. Nah, udah tercipta market structure shift ya. Terus di sini bentar, MSS. Oke. Nah, contoh udah seperti ini. Nah, di sini kita tunggu. Dia ngambil inducement terlebih dahulu. Ya kan? Di sini inducement udah diambil. Di sini kita ada apa? Contoh di sini key level kita ada order block. Ada OB, bisa kita pakai sebagai titik entry kita. Nah, ini kan udah masuk ke key 3. Nah, ini bisa jadi kita entry di sini gitu. Nah, seperti ini. Untuk target TP bisa di high yang ini, atau kita bisa sampai ke draw on liquidity. Itu bisa kalian cari aja apa likuiditas yang ada di atasnya gitu. Nah, seperti ini ya. Ini aku ulangin lagi ya. Contoh di sini adalah akumulasi ya. Terus dia di sini udah masuk ke Londonnya dan terjadi manipulasi, dia udah ngambil Asia High ya. Di sini udah diambil Asia High-nya. Nih. Di sini Asia High udah diambil. Oke. Terus Asia Low juga udah diambil. Oke. Bentar. Asia Low udah diambil. Terus dia di sini terjadi market structure shift ya, udah masuk ke key level high time frame. Oke. Udah masuk ke key level high time frame, udah udah terjadi pola pembalikan arah tren ya. Udah terjadi pola pembalikan arah tren, dan di sini dia udah ngambil inducement. Kita ada key level, contoh di sini ada OB, OC, QM dan lain-lain, terserah kalian. Nah, kita bisa pakai contoh di sini kita ada QM. Ya, kita pakai QM ini. Oke lah. Kita bisa pakai QM ini. SL taruh sini. Terus TP sampai area ini. Ini juga bisa seperti ini. Nah, kita bisa entry. Nah, kalau seperti ini udah low risk ya, karena sudah terjadi market structure shift ya di sini. Nah, di New Yorknya kita tinggal continuation ya. Jadi reversalnya kita berada di Londonnya. Di New York kita continuationnya gitu. Oke. Nah, semoga kalian paham ya. Oke, di sini untuk yang kedua gua kasih contoh lagi buat yang di ini XAMD lah ya mungkin. Bentar. Kita hapus dulu lah. Jangan, kita ini dulu daripada kita hapus ya kan. Bentar. Kita buat lagi aja. Contoh di sini adalah market XAMD. Oke. Nah, di sini marketnya kita udah tahu market ini sedang bullish ya kan. Kita market yang kita lihat dari biasnya adalah bullish ya kan, contohnya. Di sini berarti kita akan mencari pullback-nya juga. Nah, di sini dia market ini sedang bentar guys. Terjadi ekspansi. Contoh di sini ekspansi ya.
dia melakukan kenaikan yang cukup signifikan, terus dia masuk ke London ya. Masuk ke London ini kalau udah ada ekspansi ini di Asianya, berarti di Londonnya akan terjadi akumulasi, ya kan? Akan terjadi, bentar guys. Bentar ya, aku ulangi lagi. Contoh di Asia ini terjadi akumulasi ya. Contoh terjadi akumulasi. Oke. Dan di Londonnya dia terjadi akumulasi ya. Contoh di sini kan dia ekspansi. Kita lihat dia Asianya ngebuat ekspansi. Di Londonnya berarti terjadi akumulasi ya. London terjadi akumulasi. Nah, kita nggak usah maksa masuk. Nah, karena ini kan kita paham kalau di Asianya ekspansi, London akumulasi, berarti di New York akan terjadi manipulasinya gitu. Nah, kita akan cari konfirmasi nanti kalau untuk entry pointnya ya, kalau udah masuk ke key level, high time frame dan lain-lain, baru ada konfirmasi, baru kita akan masuk seperti itu. Contohnya di sini dia udah terjadi akumulasi ya. Dia ada akumulasi ya di sini. Oke, dan di sini dia udah mau masuk ke New Yorknya, dia terjadi apa? Manipulasi. Ya, dia di sini ngambil semua likuiditas yang ada di sini. Contohnya di sini dia ngambil likuiditas London low ya, karena kan kita lagi bullish ya kan. Contoh ini ngambil London low, dan juga ada inducement yang belum diambil di Asianya, bisa juga. Nah, terus dia langsung turun. Oke. Langsung turun. Terus ada seperti ini pola MSS ya, atau market structure shift. Bentar guys, aku rapiin dulu ya. Contoh seperti ini ya, dia terjadi pola market structure shift. Bentar guys, gua rapiin dulu ya. Sabar. Karena kalau di market itu nggak se enak ini dilihat gitu. Oke. Nah, di sini kan kita Londonnya kan akumulasi ya. Di London kita akumulasi, dia udah ngambil London low ya kan. London low ini sebagai likuiditas, karena ini kumpulan likuiditas ya. Kalau terjadi akumulasi ini banyak para retail ya yang masang SL di atas high dan low-nya ini, para pengguna SNR dan SND gitu biasanya. Makanya ini bisa jadi likuiditas itu. Di sini dia turun ya, dia turun, terjadi manipulasi. Di sini kita ada key level ya. Dia kan udah ngambil ini semua likuiditas ini contohnya. Contoh dia di sini udah ngambil semua likuiditas yang ada di sini. Ya. Udah diambil semua ya. Nah, di sini kita mempunyai apa? Strong low ya. Di dalam strong low ini kita ada apa aja? Ada QM, ada order block, ada OC dan lain-lain gitu. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai key level gitu. Oke. Jadi gini. Untuk ketika dia udah masuk ke key level ya,
ketika dia udah masuk ke key level, kita tunggu terjadinya pola market structure shift. Di sini terjadi turtle soup ya. Yang pertama dia udah ngambil inducement, terus dia udah terjadi market structure shift. Oke. Seperti ini. Ini turtle soup ya. Terus ini inducementnya, ini adalah market structure shift. Bentar, aku kasih ini dulu. Oke. Nah, di sini untuk apa namanya? Ketika udah terjadi pola seperti ini ya, dia kan udah terjadi manipulasi dan udah terjadi pola SMR ya, pembalikan arah tren. Nah, di sini kita tinggal tunggu untuk terjadinya pullback. Nah, di sini contoh dia udah ngambil inducement. Di sini kita ada OC, ada breaker block, ada OB ya contohnya. Nah, itu pokoknya ya ada key level apa yang kalian lihat lah, nggak harus aku jelasin ada key level itu ada apa aja, nggak usah lah. Kalian juga udah paham lah semuanya. Contoh di sini kita ada OB. Nah, di sini kita ada ini Asia High yang akan menjadi target kita. Gitu guys. Seperti ini. Nah, jadi kita bisa ambil entry di sini. Oke. Seperti ini, dan kita bisa targetkan sampai area sini. Gitu. Nah, simpelnya seperti itu. Tapi jangan kalian anggap simple, karena di dalam market itu nggak semudah dan seenak itu guys. Gitu. Karena pergerakannya pun nggak semulus seperti ini gitu. Oke, jadi ini adalah contoh X, A, M, D gitu. Yang ini A, M, D, X gitu. Untuk biasnya kita bisa lihat ini. Oke, seperti inilah contohnya. Oke, jadi gue udah jelasin lebar banget ini. Kita akan pergi ke contohnya ya. Ini gue akan berikan salah satu contohnya yang kemarin gue ambil di XAUUSD dan di hari Jumat kemarin. Itu pasti kalian dapat juga sih menurutku. Oke, kita langsung saja. Di sini kita ke daily. Kita ke daily di sini. Oke, di daily kalau kalian lihat ya, di sini ini kan bullish. Candle bullish dan juga candle bullish, dia nge-break. Berarti bias kita apa? Bias kita market sedang terjadi bullish. Di sini berarti kita akan mencari pullbacknya untuk kenaikan, ya kan? Kita turunkan time frame. Daily H1 lah bisa lah ya. Kalau biasanya pakai daily, kita bisa pakai H1. Oke. Di sini kalau kita lihat, bentar, H1 ini kurang jelas ya. Dia belum ngambil ini. Oke, ini kalau di M30 baru kelihatan. Bentar guys, M15 ya yang kelihatan udah ngambil internal structure-nya. Udah ngambil internal structure ya. Udah, kita ini fokus sama yang ini. Kita kan udah tahu ya, market sedang bullish ini. Ini udah terjadi break of structure di candle sebelumnya ya. Yang candle ini berarti candle yang ini ya. Ini kan kita udah tahu ini. Ini udah di break, berarti candle berikutnya akan terjadi bullish. Kita tandain dulu yang candle ini. Oke. Di sini market open ya. Di sini market open. Nah, market open ini dia ngebentuk apa?
Market open di sini ngebentuk akumulasi. Ya. Market di sini ngebentuk akumulasi. Kenapa bisa begitu? Karena dia bergerak. Lihat aja pergerakannya seperti ini. Nah, ini banyak yang namanya retail trader pasti pasang SL di antara ini, ya kan? Karena untuk scalping biasanya ya, contohnya dia buy di sini, sell di sini, buy di sini, sell di sini, seperti itu, gitu guys. Jadi ini adalah sebuah likuiditas, ini bagus ini. Asia ini sebagai likuiditasnya, ini adalah Asia low, ini adalah Asia high-nya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa market terjadi akumulasi, ya kan? Berarti di di London akan terjadi manipulasi, ya. Aku ulangi lagi ya. Di Asia dia terjadi akumulasi, di London berarti terjadi manipulasi. Nah, di sini dia terjadi manipulasinya di London kan. Nah, kita bisa masuk di Q3 atau di New York-nya berarti. Oke. Jadi kita lihat dulu. Kita tunggu aja market selesai terlebih dahulu untuk bergerakannya. Nah, di sini dia udah ngambil Asia low, ya. Dia udah ngambil Asia low, dan di sini kalau kita lihat dia udah ngambil imbalance. Ya. Dia udah ngambil imbalance atau FVG, ya. Ini kita ada FVG di sini sebagai key level, ya, high time frame key level. Oke. Kita ke M5. Kita tadi pakai key level H1 ya. Oke, kita pergi ke M5 untuk melihat strukturnya. Oke. Di sini dia udah terjadi apa? Turtle soup, ya. Udah terjadi turtle soup, dan di sini udah ngambil inducement. Ya, ada inducement udah diambil. Oke. Di sini adalah market structure shift-nya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Berarti kalau udah seperti ini, market itu terjadi kenaikan, ya, terjadi reversal. Nah, target kita mana? Target kita adalah di Asia high-nya, karena ini belum diambil. Seperti ini. Ini bisa jadi area target TP kita. Oke. Nah, untuk masuk, kita bisa masuk di New York berarti. Oke, kita tandain dulu. London sudah selesai. Ya. London sudah selesai, dia terjadi reversal. Oke. Di sini adalah inducement. Ini harus diambil pullback ini. Ini ada inducement. Oke. Nah, untuk area entry-nya kita bisa menggunakan apa yang kita lihat di sini. Di sini ada order block, di sini ada OC, di sini ada QM, ya. Itu bisa kita pakai. Tinggal kita pilih aja yang mana yang berada di area premium dan juga diskon itu. Nah, di sini kan berada di area diskon semua ini. Ini bagus sih. Ya, kalian pilih aja yang mana di high time frame-nya. Kalau biasanya ya, kalau kalian pakai high time frame. Contoh di sini ada SNR. Nah, kita bisa pakai seperti ini. Ada support di sini yang bagus ya. Support ini bagus. Bisa kita pakai sebagai area key level. Oke. Nah, seperti ini. Baru kita refine ke M15 atau M5. Nah, di sini di M5 kita ada QM. Ya.
kita ada key M, kita turunkan dikit. Oke, kita bisa pakai key M ini sebagai key levelnya. Ini dekat dengan inducement juga. Oke, kita tinggal pasang buy di area ini. Nah, seperti ini. Untuk SL kita bisa taruh di week yang ini. Nggak mungkin kan kita mau taruh di sini. Ya sebenarnya kita mau taruh di sini aja nggak apa-apa. Ini lebih aman kalau kalian taruh di sini. Cuman ya, karena kita targetnya cuma di Asia High seperti ini ya, kita RR-nya dapatnya ya kecil tapi aman gitu. Ya kan? Tapi kalau taruh sini aja sih nggak apa-apa. Seperti ini. Itu guys. Nah, jadi target kita sampai ke Asia High-nya ini gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk confluence ya, untuk tambahan agar kita lebih bagus lagi dalam entry-nya, gue biasanya menambahkan sebuah trendline seperti ini. Ini hanya confluence ya, bukan harus ada, enggak sih. Ini cuman confluence saja. Oke, nah ini adalah trendline. Oke, seperti ini. Untuk tambahan ini aja, confluence. Nah ini, jadi dia udah masuk di Londonnya. New York dia udah masuk ke key level ya. Oke, HTF. Dia udah masuk, dia udah terjadi konfirmasi, kita masuk di sini. Udah. Kita tinggal hold sampai ke surga sana. Jadi mungkin gitu sih yang bisa gue share kepada kalian, yang bisa gue jelasin lagi kepada kalian pada malam ini ya. Semoga bermanfaat ya. Jujur gue cuman bisa bagiin kepada kalian yang secara gratis. Gue nggak buka, gue tidak buka kelas ya, tidak buka mentorship ya. Jadi gue cuman di YouTube aja gitu ya. Semoga aja bermanfaat dengan cara gue bisa share kepada kalian seperti ini ya. Semoga dimanfaatkan dengan baik ya. Dan gue terima kasih banyak buat kalian yang udah selalu support channel Artemisia FX ini ya. Thank you semuanya ya, udah sejauh ini ya. Mungkin ya seperti ini yang bisa gue share kepada kalian. Thank you semuanya yang udah selalu hadir. Jangan lupa kalian like agar channel ini lebih berkembang ya. Subscribe juga jangan lupa, kalian share juga. Selamat malam semuanya. Thank you semuanya. See you the next video. Bye bye.